Ya, ada banyak orang Kristen atau anak Tuhan yang akhirnya kehilangan berkat-berkat Tuhan dalam keluarga dan rumah tangganya akibat komunikasi yang hancur dalam keluarga. Saudara, komunikasi ini adalah sesuatu yang sangat vital sekali dalam kehidupan keluarga Kristen, terutama anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena ketika komunikasi kita rusak, komunikasi kita hancur, maka rumah tangga kita, keluarga kita pasti juga akan hancur. Dan terutama kita tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di mana orang yang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Tapi banyak dari kita yang kehilangan berkat akibat putusnya komunikasi dalam keluarga. Bahkan saya banyak menemukan anak Tuhan yang dia bilang, saya ini gak pernah berantem Bu sama suami saya, hampir 5 tahun kami gak pernah berantem. Oh luar biasa ya, hebat. Iya, karena kami sudah tidak bicara. Sudah 5 tahun kami gak bicara. Ya makanya gak pernah berantem. Saya bilang, kenapa gak bicara? Karena kalau bicara pasti ribut. Ya, ada di sini yang begitu? Suami istri? Tidak ada ya, semuanya sudah bertobat ya. Karena yang namanya suami istri itu ya memang gak gampang. Tidak ada masalah aja bisa ada masalah. Ya saya kalau sama suami di mobil, kata suami mau makan mana, saya terserah. Kata-kata terserah ini dari seorang wanita itu bahaya. Iya gak bapak-bapak? Ya hati-hati, bapak-bapak bisa jadi serba salah. Terserah, akhirnya suami saya bilang, ya oke, kita makan mie ayam ya. Saya jawab, kamu kan tahu aku gak suka mie ayam. Jadi berantem gak? Padahal tadi ngomongnya, ya sebab wanita itu memang selalu right. Ya. Jadi saudara, bahaya kalau tidak disikapi dengan benar, ya di mobil bisa ribut, di rumah bisa ribut. Persoalan makan apa bisa bertengkar, bisa nggak omongan 3 hari 3 malam, iya Pak ya? Di sini yang kalau berantem nggak omongan 3 hari 3 malam ada? Nggak ada ya? Puji Tuhan ya. Semua keluarga yang sakinah wa madah, ya warohmah semuanya ya. Puji Tuhan semuanya berarti keluarga yang sudah bertobat, ya. Dan memang kita harus bertobat dalam rumah tangga dan keluarga dari cara kita bicara supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Saudara, dari awal pertama kali setan berusaha merusak kehidupan manusia itu dia merusak komunikasi. Komunikasi antara manusia dengan Tuhan aja dirusak sama setan. Buktinya apa? Ketika Tuhan pertama kali menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan bilang apa? Semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Waktu iblis datang menggoda manusia, dia bilang apa? Tuhan Allah pasti berfirman bahwa semua buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan. Itu setan. Pertama kali yang coba dirusak oleh iblis dalam kehidupan manusia yaitu komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, itu aja firman Tuhan bisa diputarbalikkan sama iblis. Apalagi cuma perkataan suami istri. Nah di sini kita harus waspada. Ya, karena setan tahu waktu hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka semua hubungan dengan sesama juga pasti rusak. Iblis bilang, pasti Allah berfirman kan kepada kamu bahwa semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan. Padahal Tuhan bilang semua buah di taman ini boleh kamu makan dengan bebas kecuali satu. Hati-hati saudara, ketika setan berhasil merusak hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, maka komunikasi kita dengan sesama juga pasti rusak. Ya. Karena komunikasi ini adalah hal yang sangat vital, yang sangat utama dalam kehidupan kekristenan, itu tidak bisa terjadi begitu saja untuk bisa mau baik. Karena akibat dosa, hubungan Tuhan dengan manusia rusak, dan akhirnya hubungan manusia dengan manusia juga rusak. Ya, makanya omongan kita ini sudah ya. Rasul Paulus bilang kalau ada orang yang sempurna dalam hidupnya itu dia sempurna dalam perkataannya. Tapi kan tidak ada orang yang sempurna. Karena kita tidak sempurna dalam perkataan.
Ya, ada salah ngomong saudara. Dan salah ngomong ini namanya manusiawi, boleh. Tapi jangan sampai merusak hubungan kita dalam keluarga. Makanya firman Tuhan berkata, mari kita buka dulu Amsal 25. Amsal 25 ayat yang ke-11 saudara. Firman Tuhan berkata di sana. Amsal 25 ayat 11 kita baca bersama 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Apel emas di piring perak. Berharga enggak? Berharga. Seperti itulah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Bagaimana cara kita menjaga komunikasi sehat dalam sebuah rumah tangga? Yang pertama, bicaralah tepat pada waktunya. Amin ibu-ibu. Ada seorang istri datang, Bu, saya itu gak bisa ngajak suami saya omong baik-baik. Kenapa? Kalau saya ngomong pasti bertengkar, pasti berantem. Ibu kalau ngomong sama suami kapan? Waktu dia pulang kerja. Salah waktu. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau pulang kerja otaknya penuh gak? Ada bapak-bapak di sini? Bapak-bapaknya kerja gak di sini? Oh iya kerja ya. Kira-kira bapak-bapak itu kalau pulang kerja, ya pikirannya sumpek atau enggak? Enggak ya? Ya? Sumpek atau tidak bapak-bapak? Kata bapak-bapak di sini sumpek terus Bu. Mau pulang kerja, mau bangun tidur, baru mau tidur, malam siang sumpek terus saya. Itu kau sakit jiwa. Kau perlu periksa ke psikiater kalau begitu. Ya. Saya bilang ibu kalau ngomong sama suami jangan pas pulang kerja. Dia itu di kantor baru ada tekanan, di jalan macet, ketemu orang bikin emosi. Dia pulang ibu ngomong. Maka meledaklah. Amin ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini yang harus saya ingetin karena ya survei membuktikan perempuan itu mengeluarkan hampir 30.000 kata sehari. Ya bahaya memang. Sementara laki-laki itu nggak mau ngomong, tapi minta dimengerti. Sakit kepala nggak kita? Dia pikir kita punya ilmu telepati untuk bisa mengerti dia. Ya, dia nggak mau ngomong, kita ini ngomong terus. Jadi terjadi pertengkaran. Karena saudara memang berbeda laki-laki dan perempuan itu. Tapi kita harus bisa mengerti komunikasi yang sehat itu dibangun, tidak bim salabim abra kadabra. Enggak. Kalau kau nggak mau berubah dalam hal berkata-kata, engkau nggak mau merubah mulutmu ini loh. Bagaimana supaya komunikasi dalam keluarga itu terjaga? Ya jaga mulut. Amin. Ya kita harus menjaga perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Itu seperti buah apel emas yang ditaruh di piring perak. Ibu-ibu dalam hal ini kita harus banyak belajar ya untuk mengendalikan perkataan kita. Kalau suami baru pulang itu ya jangan langsung curhat. Suami baru pulang macet buka pintu duduk langsung. Tahu nggak mertuamu mamahmu itu loh. Ya barusan gini. Emosi saudara. Ya. Atau baru duduk, gimana? Besok jatuh tempo loh ini, cicilannya. Emosi gak bapak-bapak? Ini istri kayaknya mau bikin saya cepat mati nih. Kita perlu suami pulang dari kantor, ya sampai ada yang bikin di TikTok. Memang beda menyambut suami yang gaji UMR sama yang gaji direktur. Ya, kalau gajinya 100 juta, Papa, aduh capek ya Pak, silakan duduk, ada kopi, ada roti, makan dulu Pak. Yang gaji 100 juta, yang gaji UMR dibukain pintu, ganti gas sana loh, habis gas. Itu galon aqua juga habis, angkat itu sana, saya nggak mampu. Wah ini istri kayak begini sih ngajak berantem sih. Ya, makanya terjadi pembunuhan. Ya, bisa itu gas melayang di kepala itu. Ya, namanya manusia itu kan semua ya punya perasaan. Mari kita jaga perkataan kita. Ya, biar dulu suami duduk. Ya, istri-istri walaupun gaji suami UMR, yang penting kau jangan berjiwa sosialita. Udah gaji UMR, jiwa sosialita. Nah, ini yang bikin salah, saudara.
Kita berdoa, pertama, ayo tepat pada waktunya. Ya, saya nggak berani ngomong kalau lihat muka suami saya lagi jengkurang. Ngerti nggak jengkurang? Ya, saya tahu kalau dia lagi begini tuh lapar. Kalau lagi lapar jangan diajak omong. Saomong-omongnya kita pasti salah tanggap karena perut lagi lapar. Kasih makan dulu, ya, dibelai-belai dulu, kasih kopi dulu, mukanya seneng, sumringah, baru kita ajak ngomong. Ya, saya banyak belajar sekarang. Ya, karena memang komunikasi itu sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Istilahnya komunikasi itu kayak jembatan yang akan menghubungkan. Nah, kalau jembatannya ini rusak atau putus, bahaya. Amin. Makanya kita mengerti. Hati-hati saudara, perkataan kita ini berbahaya loh ya. Lalu ayat yang ke-12 dikatakan di sana, teguran, coba kita lihat, teguran orang yang bijak adalah apa? Seperti baca. Malah sekali suruh baca tuh enggak mau loh ya. Saya ini udah khotbah 3 kali loh, dari tadi ngomong terus saudara cuma suruh baca ayat enggak mau lagi. Sekali lagi, 12, 1, 2, 3. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, di dalam rumah tangga itu memang pasti akan ada yang namanya teguran. Enggak usah berantem. Ya. Tegur aja, kalau suamimu salah ngomong, aku mau ngomong loh, kenapa? Aku tuh gak suka loh kalau kamu gini. Misalnya dia gak terima, dia marah, diam aja kita. Amin? Gak ada amin? Tolong agak responsif ya, ini jam-jam yang riskan loh ini. Ya, saya ini juga manusia loh ya. Cuma ngomong amin aja berat loh. Ya, kita ini kan khotbah, kalau ada respon yang dari saudara semangat juga, saya juga jadi semangat khotbah. Ya, di khotbah aja. Ya, jangan jadi zombie kau. Di gereja nggak ada respon sama firman, pulang nggak berubah, hidupnya nggak berubah, karakternya nggak berubah. Nata pendeta. Saya itu tertekan loh kalau lihat ada jemaat yang muka-mukanya kayak begitu. Ya, tolong agak-agak senyum sedikit ya. Supaya pendeta tuh khotbah tidak terintimidasi. Ya, karena kita ini di sini tuh berat tugasnya saudara. Menyampaikan firman Tuhan tuh berat. Kalau kita asal ngomong aja, kita sendiri dituduh sama iblis. Kamu enggak melakukan loh. Kok kamu bisa khotbah? Ya. Jadi kita ini pastikan kita menjadi pelaku firman dulu, baru kita ngomong. Amin. Jadi mukamu tuh biasa aja. Enggak usah. Ya, kalau saudara tersenyum begini saya happy. Ya, ini bisa jadi 1,5 jam saya khotbah. Setuju? Anda puas, saya lemes. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa ayo yang pertama tepat pada waktunya, yang kedua jadi orang yang bijak. Bagaimana nasihat dan teguran yang bijak itu adalah teguran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan menegur yang tidak sesuai firman. Jadi kacau rumah tangga kita. Lalu tips yang berikutnya saudara, kita lihat Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat 19 kita baca bersama. Ya, apa yang firman Tuhan katakan supaya kita ini bisa punya komunikasi yang sehat. Baca 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saya pengen baca sekali lagi, tolong sampai telingamu mendengar dan jiwamu mendengar dan rohmu mendengar. Amin. Baca sekali lagi, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Amin. Selama ini kita cepat untuk yang kita lakukan semua bertolak belakang dengan makanya hidupnya selalu kacau.
Makanya kita jauh dari berkat Tuhan. Firman suruh cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Lah dibalik sama orang Kristen. Ya, cepat untuk berkata-kata, cepat untuk marah, lambat untuk bilang kanan kirimu, bertobat kau. Amin. Saudara, coba kalau kita semua ini menyediakan hati untuk mau mendengar. Kalau ada masalah dalam keluarga, jangan langsung teriak-teriak, berantem dulu. Ngeluarin keris, ngeluarin pedang dulu. Nggak usah. Itu namanya senggol bacok. Kita nggak boleh begitu. Kalau ada masalah, duduk yuk. Sekarang kamu dulu bicara, aku mendengar. Amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Ya kan enak, kamu dulu, enggak, kamu dulu, kamu, nggak jadi berantem tuh, akhirnya kamu-kamuan kan. Kalau kita semua ini mau cepat untuk mendengar, lambat berkata, lambat marah, berarti ini perlu disetting ulang ya. Ya, tolong ini ayat dihafal, diingat, dicamkan, pulang dicatat, tulis di kamar, tulis di pintu kamar mandi, tulis di dapur. Supaya bisa dilakukan. Percuma saya berkhotbah di sini kalau saudara tidak melakukan. Saudara lakukan satu ayat ini saja, masuk surga loh. Amin. Wah ini luar biasa sekali, satu ayat toh ini. Berat atau ringan? Ya, tapi masuk surga saudara. Ya, bayangkan, cepat mendengar, lambat berkata, lambat marah. Itu luar biasa loh. Ya, kita ini cepat berkata, cepat marah. Ya, orang ngomong, saya mau bicara, enggak usah bicara, saya sudah tahu kok. Lah kau punya ilmu kebatinan. Orang belum bicara dia udah tahu. Jangan saudara, ya yang ada emosi, yang ada berantem, yang ada ribut. Dengar baik-baik ya, kalau kau suami istri di rumah tanggamu ribut terus, makanya saya nggak bingung, nggak heran kenapa sekarang banyak anak-anak muda itu stres. Karena dia lihat papa mamanya ribut terus tiap hari. Ya, nggak pernah di rumah itu ada bahasa kasih. Walaupun kita udah menikah lama, saya sama suami saya, ya kita menikah hampir 25 tahun. Ya, kemarin di rumah tiap kali mau kemana pelukan, anak saya bilang, ih bucin banget sih, enggak apa-apa dong bucin sama suaminya sendiri, sama istrinya sendiri. Tapi kan mereka bahagia lihat papi maminya begitu, amin. Daripada kita tiap hari ribut, kenapa banyak anak-anak muda sekarang stres. Saya punya anak tuh loh, punya teman, temanku tadi malam curhat, please dong gua mau curhat nih, besok gua mau ketemu psikolog. Masih anak remaja loh, ini Gen Z sekarang ini, banyak korslet. Kenapa saya bilang Gen Z? Biar mereka ini punya power yang menghidupkan. Ya, itu banyak yang korslet. Ya, katanya gini, curhat sama anak saya, gue stres loh ini, gue tuh kemarin baru pulang dari psikolog, katanya gue ini udah mendekati stadium akhir depresi gue nih. Terus kata anak saya kalau kayak gitu sih saya ya berdoa, dengar lagu rohani, nangis, udah selesai. Kamu cari Tuhan, kata anak saya. Jawabannya apa? Kayaknya kali ini Tuhan gak bisa tolong deh. Padahal ini orang Kristen loh, bisa ngomong Tuhan gak bisa tolong. Saya bilang sama anak saya, kalau dia bilang Tuhan gak bisa tolong, bilang aja, ya cari setan sana. Kayaknya lu lebih percaya sama setan daripada Tuhan. Ngeri. Tapi kenapa bisa terjadi begini saudara? Ya karena dia melihat orang tua. Ya, sampai dia tanya, anak saya cerita, teman saya itu loh mam, WA kamu di mana? Di rumah. Lu kok betah banget di rumah? Iya, ini lagi sama mami papi ngobrol. Kok lu betah banget di rumah? Lo emang kenapa nggak betah? Ih, kalau gua di rumah udah malas banget lihat nyokap bokap tuh tiap hari ribut kerjaan mereka. Kasihan saudara. Komunikasi yang hancur akan menyebabkan rumah tangga yang hancur. Beresin hari ini. Jangan kau terus-terusin. Tiap hari Minggu duduk di kursi gereja, dengerin firman, ngapain kalau hidupmu gak berubah? Amin. Saya juga capek khotbah. Lihat saudara setiap hari Minggu datang, nyanyi, pergi pulang, tapi gak berubah-berubah, hidupnya kayak begitu terus, ngapain? Ya, jangan bilang saya gak ingetin loh.
Ya, satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tata pengadilan Kristus. Malaikat bilang, kenapa kamu gak berubah dalam hal perkataan? Yang mana Tuhan? Kamu ingat gak Debbie Basir khotbah? Nggak usah tepuk tangan. Lakukan saja yang saya ngomong ini. Kali ini firman Tuhan. Dicatat sama malaikat, dia pernah ingetin kamu loh, hari segini, tanggal segini. Apa yang kamu lakukan? Jangan cuma jadi jemaat yang datang, duduk, dengar, pulang, tapi hidupmu gak pernah berubah. Ngapain? Itulah kesesatan terbesar dalam gereja. Bukan Kristen progresif yang menyesatkan. Kalau yang kayak begitu kita sudah tahu, oh ini sesat, bilang Yesus bukan juru selamat. Tapi ada kesesatan yang sangat tidak disadari oleh orang Kristen. Waktu kau duduk di kursi gereja dan hidupmu gak pernah berubah, karaktermu gak pernah berubah, itu kau sesat. Dan Rasul Paulus berkata, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, mereka akan masuk ke dalam kebinasaan. Sebab mengikuti hawa nafsunya yang menyesatkan. Jangan tidak berubah saudara. Ya, ayo berubah. Ayo berubah. Tidak ada orang lain yang bisa mengubahmu selain dirimu sendiri. Katakan. Ya, percayalah. Itu komunikasi yang sehat harus dibangun. Saya pun belajar berubah. Saya nih loh ngomong, saya sama suami dulu menikah. Hal yang paling sulit memang bagi kami itu komunikasi. Suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Bagaimana kami bisa ketemu? Saya pikir lu kita ketemu di gereja. Luar biasa menikah sama hamba Tuhan. Pasti kalau berantem, haleluya kau. Puji Tuhan. Ya. Kalau sudah puncaknya mungkin, kenapa kau? Ya. Itu yang saya pikirkan dulu itu. Ya, ternyata saudara, waktu kami menikah, persoalan yang sangat menjadi masalah dalam rumah tangga kami, komunikasi. Karena saya orang Sulawesi, suami saya orang Solo. Perbedaannya apa? Orang Sulawesi kalau ngomong nadanya tinggi. Orang Solo kalau ngomong nadanya turun. Jadi bagaimana kami ketemu? Satu di gunung, satu di lembah. Ya, aduh sulit banget bagi saya. Pertama kali menikah saya udah selesai masak saudara. Pikir saya exciting banget. Suami saya rasain masakan saya teriak, Jo ayo makan. Dia dari sana ngomong, Mbok ojo nesu toh. Saya bilang, ini enggak nesu, ini saya exciting. Itu nadamu tinggi. Enggak. Malah jadi nesu. Ya karena marah kamu. Enggak saya, ini enggak marah. Tapi nadamu tinggi loh. Tapi aku tuh enggak marah, swear. Tapi nadamu tinggi banget. Ya capek saudara. Karena orang Sulawesi kebanyakan makan cabai. Orang Solo tuh makan kecap. Aduh kita nih benar-benar berseberangan. Ya saya tuh stres saudara. Sampai akhirnya suami saya bilang, kamu belajar ya. Supaya kita ini tidak berantem terus. Mau kamu tuh belajar ngomong Jawa. Pokoknya ingat-ingat saja. Kalau mau ngomong nada belakangnya turun. Saya ini dibesarkan di Sulawesi puluhan tahun. Saya ngomong dengan nada tinggi. Terus saya disuruh menikah seminggu, langsung dijejer terus ngomong Jawa, belajar ngomong lembut. Ya kadang masih keceplosan tapi saya mau belajar. Saya teriak, "Say, ayo, mangan." Tapi kadang-kadang masih keceplosan. Sampai satu kali saudara, kita tuh berantem, saya bilang ini, coba kamu ya, coba kamu, coba. Kamu kan biasa ngomong nada rendah, coba kamu ganti tinggi, coba, bisa enggak? Enggak bisa. Nggak bisa. Saya bilang sama seperti itu, kamu suruh saya berubah. Tolong ngerti saya tuh nggak marah begitu. Saya panggil mertua saya, Ma ayo mangan. Dimarahin, itu kamu nggak sopan loh. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Hanya kau yang tahu hatiku Tuhan. Saya bilang sama suami, kalau ngerti begini, kenapa kau kawin sama Debbie Basir? Lebih baik kau menikah sama Sri Rezeki. Tapi kan kita belajar. Sampai hari ini kadang masih keceplosan. Masih, kok nesu tuh? Ini tuh ndak nesu mas. Orang nesu nggih. Ya, jatuhnya horor Maya. Kayak kuntilanak ya. Tapi saudara memang itu semua harus dibangun ya. Karena apa? Komunikasi yang sehat itu tidak bisa datang sendiri. Bukan simsalabim, abrakadabra, harus datang dari perubahan diri.
Ya, kita harus memperbaiki diri. Saya pengen kita baca bersama. Mari kita lihat saudara, bahaya sekali kalau kita ini tidak memperbaharui diri atau mengupgrade hidup kita. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Kenapa kita perlu menjaga perkataan kita? Matius pasal 12 ayat 35 ya sampai ayat yang ke-37. Matius 12 ayat 35. Baca 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Katakan, bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan ini keras. Kenapa selalu ada suami yang mengeluarkan perkataan yang kasar dan jahat dari mulutnya? Karena memang perbendaharaan hatinya itu jahat. Kenapa bisa jahat? Karena kau jauh dari Tuhan. Hanya ketika engkau melekat pada sumber segala kebaikan, sumber segala berkat, maka perkataanmu berubah, hidupmu berubah, karaktermu berubah. Amin. Saya selalu berkata begini, kalau ada suami yang selalu cari gara-gara dalam rumah tangga, bikin pertengkaran dan perdebatan, sudah itu fix 100% hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau ada istri yang selalu bikin gara-gara dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu saya jamin 100% hubunganmu dengan Tuhan pasti rusak. Kalau ada anak yang selalu bikin masalah gara-gara dalam keluarga, itu saya jamin hubungannya dengan Tuhan itu rusak. Karena waktu hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, tidak mungkin ada hal-hal yang baik di dalam diri dan hati kita. Tapi ketika kita sudah dipulihkan dan hubungan kita dengan Tuhan dekat, maka saudara, hidupmu dibenarkan, hanya hal-hal yang baik yang ada dalam dirimu yang bisa kau keluarkan bagi orang di sekitarmu. Ayat ini berkata, orang yang baik mengeluarkan apa? Hal-hal yang baik dari dalam perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dari dalam perbendaharaan hatinya yang jahat. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau kau selalu omong kotor, berarti hatimu kotor. Ya, itu saja. Makanya dikatakan Yesus yang ngomong ini loh, Yesus ya, perhatikan, aku itu di sana huruf besar. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ini bukan kata kotor loh, dikatakan kita ucapin aja kata sia-sia, itu harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi kalau kata kotor, apalagi kata makian, apalagi hujatan. Karena di sana dikatakan ini Yesus yang ngomong sekali lagi. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari jaga ucapan mulut kita saudara. Supaya rumah tangga kita bangun komunikasi yang sehat. Sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada kegaduhan, apalagi berakhir sampai pada perceraian. Hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Biarlah darah Yesus menyucikan kita, menyucikan mulut kita, supaya kita pulang mengalami perubahan. Amin. Jangan menjadi sama lagi, tapi berubahlah oleh firman Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Maka dengan iman percaya, terima
terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus, kita makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga, Lukas 1 ayat 37, tidak ada perkara mustahil. Tapi bagi kasih anak-anak Tuhan di tempat ini, dengan jelas firman Tuhan berkata, Markus 9 ayat 23b, tidak ada mustahil bagi kami yang percaya. Sebab kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Mujizat Tuhan sampai hari ini bagi orang percaya. Tetap ya dan amin. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Mungkin Anda datang bukan dengan sakit penyakitmu, tapi Anda sedang bergumul untuk sanak famili keluarga yang Anda kasih, terbaring di rumah sakit di luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar sangat besar kuasanya. Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan yang ada dalam kehidupan Anda dan saya, Tuhan yang ada di mana Anda gumuli dan doakan mereka yang Anda dan saya kasih, yang terbaring dalam keadaan sakit apapun juga. Dan kita imani percaya, waktu kita meletakkan tangan ini, bukan tangan kita lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa, tangan yang berlengan paku, dan dia berfirman, oleh bilur-bilurku, saudara dan saya, kami sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Sebab itu dambaan Tuhan, dia rindu menyembuhkan saudara saya, dia rindu memulihkan saudara saya, dia rindu memberkati saudara saya, dia rindu memakai saudara saya menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dalam nama Yesus. Kita datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya. Bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Dengan tangan terbuka dia berkata, Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan berat datang kepadaku, karena Tuhan ingin menolong, Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin memberkati, Tuhan ingin menyembuhkan, bahkan Tuhan ingin memakai anak saya dengan cara yang heran luar biasa saja. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya, itulah tangan Tuhan yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai, dan memberkati dengan luar biasa saja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita tahu cawan adalah darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Tapi satu hal, engkau tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Tapi engkau rela mati bagi kami orang berdosa. Melalui karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, dikuduskan. Karena engkau telah genapkan firman Tuhan, Galatia 3 ayat 13. Engkau menebus kami dari kutuk hukum Taurat. Dengan cara engkau tersalib mati untuk kutuk dosa kami. Untuk mengenapkan firman Tuhan, engkau menebus kami 1 Petrus 1 ayat 18, bukan dengan perak dan emas, tapi melalui darah anak domba, darah yang suci, darah yang kudus, darah Yesus yang tercurah di Golgota, membenarkan, menguduskan, melayakan kehidupan saudara saya. Bahkan kita dimateraikan melalui tubuh dan darah Yesus menjadi anak-anak kasih Tuhan. Bukan kacauanlah darah Yesus. Imani percaya, kita minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus kita minum dengan iman percaya. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Engkau rela mati untuk kutuk dosa kami, dan kami juga dengan iman mati bersama Engkau melalui karya salib untuk kutuk dan dosa, sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehendak dan pikiran kami, tapi kuasa salib nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau yang bangkit pada minggu pagi, kami juga bangkit bersama Engkau menjadi umat pemenang di dalam Kristus Yesus.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih untuk kesembuhan, untuk mujizat, untuk berkat, untuk pemulihan, untuk hari depan yang terbuka dengan luar biasa ajaib. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya percaya setiap kita yang hari ini yang hadir di